Halo everyone, selamat datang di Belajar bareng Manda. Di sini kita akan sama-sama belajar. Kalian belajar dari video aku belajar menyalurkan ilmu yang aku dapat biar bisa berguna untuk semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal belajar cara melakukan uji regresi linear berganda beserta uji asumsi klasiknya dari mulai normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan juga heteroskedastisitas di SPSS. Mulai dari input data sampai ke interpretasinya. Jadi pastiin banget kalian ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, langkah pertama itu adalah memasukkan seluruh data penelitian ke dalam SPSS, dimana ini aku udah punya datanya, jadi tinggal dimasukin aja. Kalau kalian mau ikut latihan juga pakai data aku, nanti bakal aku cantumin di description box ya. Nah, setelah data selesai diinput, kita masuk ke variable view. Habis itu kita bisa ubah nama variabelnya jadi X dan Y, di mana X yang independen bisa berdiri sendiri dan juga Y yang dependen bergantung dengan variabel lain. Nah, ini misalnya total aset ya. Ini bakal aku tambahin X di depan, X1. Jadi biar nggak bingung. Ini aku tambahin X2 dan yang bawah aku tambahin Y ya. Nah, udah gini aja. Nah, abis itu kita ubah nih desimalnya, kita ubah jadi 2 semuanya ya. Biar apa? Biar nanti tampilannya tuh lebih rapih dan mudah dibaca gitu. Kalau udah, kita langsung aja nih ke data view, abis itu kita ke analyze, abis itu regression, pilih yang linear, abis itu masukin yang total asset ke independen, yang X ya, yang X pokoknya kita masukin ke independen semua, yang laba bersih, yang Y kita masukin ke dependen. Kita ke statistik. Nah, ini kan udah ada yang kecentang ya. Jadi yang butuh kita centang itu estimate, model fit, habis itu ini deskriptif juga, habis itu Durbin Watson-nya juga. Pastiin udah 5 ke checklist ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, kita bisa continue. Habis itu kita ke plots. Habis itu kita masukin z-sheet-nya ke Y. Kemudian spread-nya ke X. Habis itu jangan lupa buat dicentang histogram sama normal p-plotnya. Kalau udah, kita pencet continue, terus kita bisa masuk ke save. Di save kita centang yang unstandardized residuals, harus yang di residuals ya guys. Ini kita centang, kemudian kalau udah kita bisa continue. Nah, kalau udah semua statistik, plot, sama save-nya, langsung aja kita pencet OK, dan dia bakal keluar di sini. Di output yang udah kita dapetin, kita bisa interpretasikan seperti ini. Berdasarkan analisis korelasi, variabel total aset X1 memiliki korelasi positif dengan variabel laba bersih dengan nilai 1. Korelasinya sempurna. Tiap kali ada penambahan total aset, maka akan berbanding lurus dengan peningkatan laba bersih. Dan juga berdasarkan analisis korelasi, variabel biaya RAMD X2 memiliki korelasi positif dengan variabel laba bersih Y dengan nilai 0,997 atau korelasinya yang sangat kuat. Tiap kali ada penambahan biaya RAMD akan berbanding lurus dengan peningkatan laba bersih. Atau variabel Y. Nah, dari model summary-nya juga kita bisa interpretasikan kayak gini. Kita lihat di nilai adjusted R-square-nya. Jadi nilai adjusted R-square-nya adalah 1, artinya variabel jumlah total aset dan biaya RAMD mampu menjelaskan variabel laba bersih sebesar 100% dan tidak ada variabel lain selain total aset dan biaya RAMD yang mempengaruhi. Sekarang dari output ANOVA-nya kita juga bisa interpretasikan seperti ini.
Kita lihat dari signifikannya ya yang ada di ujung. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya terbukti berpengaruh signifikan. Variabel jumlah total aset dan biaya ramdi terbukti secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi penjualan secara signifikan karena 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, dari output koefisiennya sendiri, kita bisa interpretasikan seperti ini. Kita lihat di bagian unstandardized-nya sama T dan signifikan ya. Dimana X1 total aset berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Signifikannya 0,00 kurang dari 0,05. Dan juga X2 biaya ramdi berpengaruh negatif terhadap Y. Setiap kenaikan biaya ramdi akan menurunkan laba bersih atau berbanding terbalik. Nah, untuk unstandardized dan juga T-nya itu kita lihat dari negatif dan positifnya ya. Buat menyimpulkan kalau dia tuh berpengaruh positif atau berpengaruh negatif sih gitu. Kalau total aset sendiri kan ini positif ya. Jadi berpengaruh positif. Kalau biaya ramdi kita lihat di unstandardized sama T-nya kan negatif. Jadi pengaruhnya negatif terhadap variabel Y gitu. Nah, selanjutnya dari uji normalitas sendiri kita bisa lihat dari output chart yang tadi kita hasilkan, di mana di sini ada histogram dan juga p-plot yang bisa kita simpulkan seperti ini, di mana histogram menunjukkan bahwa residual telah berdistribusi normal karena distribusi hampir menyerupai bentuk lonceng. Bentuk loncengnya mana? Ini. Kayak gunung gitu dia ya. Kemudian, p-plot menunjukkan bahwa residual telah berdistribusi normal karena titik-titik berbaris hampir mengikuti garis. Meskipun dia masih ada yang keluar garis, nggak benar-benar perfect lurus, tapi ini bisa kita asumsikan dia tuh lurus ya guys, karena dia nggak terlalu menyebar ke atas ataupun ke bawah gitu. Nah, untuk menguji Kolmogorov-Smirnov-nya, kita bisa balik ke sini, kemudian kita ke Analyze, terus kita cari non-parametric test, abis itu kita pilih yang legacy dialogues, abis itu kita pilih yang one sample KS, KS itu Kolmogorov-Smirnov ya maksudnya. Kemudian kita pencet, oke, kita masukin yang unstandardized residual ke sini, kemudian pastiin ininya normal, terus kita pencet OK. Nah, akan keluar seperti ini, dimana ini bisa kita interpretasikan seperti ini. Nilai signifikan to tail-nya 0,198, dimana 0,198 ini lebih besar dari 0,05, sehingga uji normalitasnya sudah terpenuhi. Jadi, data tidak memiliki masalah normalitas atau nilai residualnya sudah terdistribusi normal. Gitu. Berarti dari uji normalitas ini sudah terpenuhi semua ya. Selanjutnya, kita balik ke outputnya. Kita mau cari uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bisa kita lihat di correlation awal yang kita cari dan juga koefisien yang kita cari. Sehingga bisa diinterpretasikan seperti ini. Kita bisa lihat di sebelah sini ya. Yang ini yang saya kotakin merah. Interpretasinya adalah variabel X1 dan X2 memiliki korelasi positif sebesar 0,997, di mana korelasi ini sangat kuat, berarti diindikasikan adanya multikolinearitas. Selanjutnya kita juga bisa lihat dari koefisien, di mana kita bisa lihat di bagian tolerance dan VIF. Bisa kita lihat nilai tolerance-nya itu 0,006 kurang dari 0,1 ya. Dan juga nilai VIF-nya 173,754, di mana lebih besar dari 10, sehingga data yang diuji memiliki permasalahan multikolinearitas, sehingga asumsi multikolinearitas tidak terpenuhi. Nah, kita bisa balik lagi ke output buat cari uji autokorelasinya, di mana kita udah dapetin datanya sebenarnya di bagian ini, model summary di bagian Durbin-Watson-nya. Di mana bisa kita interpretasikan seperti ini,
Dimana nilai Durbin Watson-nya itu 1,064, sehingga tidak ada autokorelasi atau data sudah terbebas dari permasalahan autokorelasi. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, kita bisa balik lagi ke data view nih teman-teman. Terus kita pencet yang transform, habis itu compute variable. Nah, habis itu kita tulis nih di target variable-nya abs res, absolute residuals. Terus di numeric expression-nya kita bisa ketikin apa ya, ini rumus. Rumusnya kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu kalau udah, kita langsung aja pencet oke. Hasilnya ini bisa kita lihat di sini ya guys. Kalau udah ada yang abstractnya ini, langsung aja kita ke analyze. Habis itu kita pilih yang regression, habis itu linear. Nah, untuk di bagian dependentnya atau di variabel Y, kita ganti sama abstractnya. Kita ganti ya di dependent. Kalau udah, nah independennya itu tetap ya guys, X1, X2-nya masih yang tadi, kita nggak ganti. Kalau udah, kita langsung aja klik OK. Oke, kita lihat. Nah, kita mau cari si scatter plotnya ini. Kalau udah dapet dari hasil outputnya, bisa kita interpretasikan seperti ini, di mana datanya menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola matematis tertentu seperti bergelombang, menyempit, atau melebar, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi. Selanjutnya kita scroll ke atas, kita lihat di bagian koefisien yang tadi Y-nya udah diganti sama abstract ya. Kita lihatnya bukan yang koefisien di atas ini, tapi yang di bawah. Nih, bisa kita interpretasikan seperti ini, di mana kita lihat di bagian signifikannya, variabel jumlah total aset X1, nilai signifikannya 0,412, di mana lebih besar dari 0,05, sehingga sudah terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas. Kemudian variabel X2, biaya Ramdi, nilai signifikannya 0,273, di mana lebih besar dari 0,05, yang artinya sudah terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas. Nah, jadi dari video ini kita udah bisa nih ngelakuin uji regresi linear berganda beserta seluruh uji asumsi klasik di SPSS, mulai dari uji korelasi, regresi, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, sampai ke heteroskedastisitas. Aku harap banget video ini bisa ngebantu kalian buat mahamin materi kalau kalian belum ngerti sebelumnya. Kalau emang video ini ngebantu kalian belajar, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. See you!